Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihuddin ma'ah wa yaghlibul farha wal lisan. Wa idza asabahu syai'un 'azim minad dunya yarahu wabalah wa idza asabahu syai'un qalil minad dini igtanama dzalik wa la yamla'u bidhannihi minal halal khaufan ayyuhalitahu haram wa yaran nasu kulluhum qad naja wa yarau nafsahu qad halakat. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wahai manusia, carilah bekal sebanyak-banyaknya, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kita ini takwa atau belum? Nah, itu harus ada tandanya. Ada orang yang akan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi kalau tandanya tidak dilihat berarti hanya pura-pura. Banyak disumpah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ketika menjabat ya sudah hilang. Nah, itu apa tandanya takwa itu? Nah, ini Utsman bin Affan menjelaskan tanda orang bertakwa itu ada 5. Tanda orang yang bertakwa itu ada 5. Awaluha, yang pertama, ayu jalisa illa may yuslihuddin ma'ahu wa yakhril fard wal lisan. Berteman dengan orang-orang baik dan menjaga dirinya dari nafsu dan ucapan. Ini tanda orang bertakwa yang pertama. Dia berteman dengan orang-orang baik dan bisa menjaga nafsu dan ucapannya. Nah, ini kalau berteman dengan orang-orang yang jahat pasti perkataannya ya seperti itu. Maka padahal selamatnya manusia tergantung lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi tanda yang pertama, berteman dengan orang-orang baik serta menjaga nafsu dan ucapan. Asani, yang kedua, wa idza asabahu syai'un 'adzim fid dunya yarahu. Jika ditimpa musibah mengenai dunia, maka dia bersyukur dan melihat akibat buruknya. Ketika ditimpa musibah mengenai dunia, dia bersyukur karena dia melihat ke belakang nanti akibat buruk dari dunia ini. Jadi dia sabar, bersyukur. Umpama tidak diuji begini, di belakangnya nanti membahayakan, makanya diambil oleh Allah. Itu yang kedua. Bila ditimpa musibah mengenai dunia, maka dia sabar dan melihat buruk akibatnya. As-salisu, yang ketiga, wa idza asabahu syai'un minad din igtanama dzalika. Jika ditimpa sedikit mengenai akhirat,
maka dia berkeyakinan bahwa hal itu adalah keuntungan yang besar. Kalau dia ditimpa mengenai urusan akhirat, maka dia husnudzon kepada Allah. Dia berkeyakinan bahwa ada keberuntungan yang besar nanti di akhirat. Ar-rabi'u, yang keempat tanda orang yang bertakwa itu apa? Wala yamla'u batnuhu minal halal khaufan ayyukhalitahu haramun. Perutnya dan perut keluarganya diisi dengan perkara yang halal, diberi makanan yang halal, dijauhkan dari makanan yang haram. Nah, ini jadi tanda orang bertakwa yang keempat, dia mencari ma'isyah, bekerja untuk keperluan dirinya dan keluarganya dengan catatannya dua, halalan thayyibah, mencari makanan, minuman, pekerjaan yang halal. Jadi perutnya selalu diisi makanan, minuman yang halal. Subhat saja dia tidak berani. Apa subhat itu? Tidak jelas, remeng-remeng. Kalau haram jelas, halal jelas, tengah-tengah antara haram dan halal itu namanya subhat, yaitu gelap, remeng-remeng. Makanya ono pemudi senengane nunggone remeng-remeng, itu pemuda syahwat. Jadi ini, jadi yang mutasabihat saja, yang subhat saja ini tidak berani, apalagi yang haram. Jadi yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mengisi perutnya dan perut keluarganya dengan makanan minuman yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita bertanya, apa sih bahayanya kalau perut kita ini diisi yang haram? Kok Quran berkali-kali menyuruh kita kulu min thayyibati halalan thayyibah, halalan thayyibah. Ternyata Bapak Ibu, itu dijelaskan secara jelas oleh Rasulullah bahwa orang yang perutnya kemasukan makanan yang haram itu hatinya akan mati, imannya akan lemah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ini dan sedikit ibadah, males ibadah. Jadi kalau sudah kemasukan makanan haram itu ibadah itu males. Mata qalbuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa hajaba wa da'wadahu wa qallat ibadatan. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda orang yang bertakwa itu apa? Wa baron nasu kulluhum qad naja wa yara nafsahu qad halakat. Melihat dirinya masih kotor, melihat orang lain lebih baik dari dia. Nah ini, jadi tanda orang bertakwa yang kelima, melihat dirinya masih kurang, melihat dirinya masih kotor, dan melihat orang lain itu lebih baik. Ini tanda orang yang bertakwa. Jadi walaupun jubahnya landung, surbannya tebal, tapi kalau melihat orang lain semuanya salah, haram, bid'ah, neraka, itu belum bertakwa. Itu belum bertakwa karena menganggap dirinya paling suci, menganggap orang lain semuanya salah. Ini berarti belum bertakwa, walaupun dia pakai gamis, jenggotnya panjang, surbannya tebal, tapi kalau menganggap orang lain semuanya salah, dia menganggap dirinya suci, itu belum bertakwa. Hanya casingnya saja, ya, casingnya saja seperti baju takwa, tapi dirinya belum bertakwa. Kata Sayyidina Utsman, tanda orang yang bertakwa menganggap dirinya masih kurang, menganggap dirinya kotor, menganggap orang lain lebih baik, sehingga tidak berani mengatakan orang lain itu salah, mengatakan orang lain itu buruk. Dia terus introspeksi. Itulah Bapak Ibu 5 tanda orang yang bertakwa. Yang pertama,
dia berteman dengan orang-orang baik sehingga bisa mengendalikan nafsu dan ucapan. Yang kedua, bila ditimpa musibah masalah dunia, dia sabar dan husnudzon bahwa akibatnya sangat buruk. Ketiga, jika ditimpa sedikit akhirat, maka husnudzon kepada Allah, berkeyakinan mendapat keuntungan yang besar. Keempat, perutnya selalu diisi makanan dan minuman yang halal. Dan yang terakhir, menganggap dirinya masih kurang dan kotor, menganggap orang lain lebih baik dan lebih suci dari dia. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah sampai mendapatkan 5 tanda takwa ini. Amin, Allahumma amin. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.